Mungkin untuk progres dan journey aku di Pilmapres Nasional tahun 2025 kemarin itu benar-benar satu kata yang bisa jelasin adalah unexpected. Bisa dibilang aku ada pengen ambisi dan emang udah ada interest untuk ikut Pilmapres juga dari awal dan memang udah incer itu sih dari awal pas aku udah menjadi mahasiswa di UI. Namun pada akhirnya aku nggak expect untuk bisa masuk ataupun ikut ajang Pilmapres ini secara cepat banget gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Darren Menardi, aku dari jurusan Terapi Okupasi dari Program Pendidikan Vokasi Angkatan 2024. Terakhir itu aku mendapatkan finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2025. Mungkin kalau untuk orang-orang yang awam, mungkin kalian bisa membandingkan langsung dengan fisioterapi kalau pernah dengar. Tapi masih ada bedanya kok. Kalau dari terapi okupasi sendiri, kita tuh lebih fokus ke dalam kualitas hidup dari setiap individu. Contohnya nih, kalau misalkan ada teman-teman kita yang penyandang disabilitas, itu kan mungkin kita sadar akan keberadaan mereka, tapi kita tuh harus melihat lebih dalam lagi. Apakah lingkungannya ini contohnya udah accessible untuk mereka kayak bisa hidup sehari-hari dan melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan nyaman dan mandiri pastinya gitu. Mungkin untuk progres dan journey aku di Pilmapres Nasional tahun 2025 kemarin itu benar-benar satu kata yang bisa jelasin adalah unexpected. Kenapa? Karena intinya proses aku untuk mengikuti Pilmapres sendiri itu nggak diduga. Bisa dibilang aku ada pengen ambisi dan emang udah ada interest untuk ikut Pilmapres juga dari awal dan memang udah incer itu sih dari awal pas aku udah menjadi mahasiswa di UI. Namun pada akhirnya aku nggak expect untuk bisa masuk ataupun ikut ajang Pilmapres ini secara cepat banget gitu. Nah jadi hasil pas aku semester 2 itu kan aku udah coba untuk Pilmapres tingkat fakultas atau vokasi sendiri. Nah jadi dari situ untungnya setelah banyak perjalanan dilalui sekitar kayak 6 bulan gitu bisa mewakili Universitas Indonesia di tingkat wilayah L3 dan mendapatkan juara 1 pastinya dan juga menjadi finalis Pilmapres Nasional. Nah untuk prosesnya sendiri itu bisa dibilang gak simple dan cukup panjang ya. Karena kayak dari awal kita tuh udah harus titik beratkan untuk bisa adaptasi dengan waktu yang sangat-sangat singkat gitu. Jadi karena kita persyaratannya cukup banyak, yaitu salah satunya ada karya tulis ilmiah, maupun dengan video speech dalam bahasa Inggris, dengan topik yang sudah diberikan. Lalu kita harus membuat sebuah PPT ataupun produk. Contohnya kalau saya itu di produk inovatif, karena kita diploma atau vokasi, itu tuh jadi harus menyiapkan 3 hal tersebut. Tapi selain dari itu adanya capaian umum atau CU, di mana kita tuh harus list 10 nih kayak pencapaian kita selama kita ada di sebagai mahasiswa gitu. Semuanya kayak dari kompetisi, pengakuan sebagai juri ataupun yang lain-lainnya. Jadi dengan waktu yang sangat singkat kalian tuh harus bisa diminta untuk bisa beradaptasi dan pada akhirnya kalian tuh harus sigap dan juga harus bisa perform dengan on point gitu. Nah jadi tantangannya sendiri kemarin itu kan untuk proses Pilmapres sendiri kita tuh bener-bener tabrakan sama jadwal kuliah dan akademik gitu. Nah jadi pada akhirnya aku sendiri itu kemarin benar-benar harus bisa balance gitu terkait dengan kegiatan akademik dan juga kegiatan Pilmapres sehingga kayak nggak ada yang keteteran satu-satunya. Dan pada akhirnya selain dari itu tantangan yang paling ribet adalah mungkin dari segi inovasi produk ya, karena kan kita untuk tingkat diploma itu benar-benar harus udah buat produk jadi dan kayak udah harus ada hasilnya gitu sehingga kayak pas dipresentasikan ke juri itu udah ada hasil yang mutlaknya sehingga pada akhirnya semua itu harus kalian kejar dalam waktu yang sangat-sangat singkat dan harus semua udah selesai dan udah matang gitu untuk dipresentasikan gitu sih. Udah awal-awal semester ini kayak benar-benar saat masuk di UI di semester 1 aku tuh udah benar-benar untuk ikut kompetisi sebanyak mungkin gitu. Jadi kayak ikut lomba speech, terus ikut lomba kayak writing, essay gitu-gitu. Dan aku tuh memang udah plan out sedemikian dari awal karena memang rencananya mau ikut Pilmapres. Namun karena kayak aku salah anggapan kalau yang boleh ikut tuh angkatan 2024 aja. Jadi kerasa tuh kayak kalau nggak ikut sekarang,
tahun depan nggak bisa lagi nih ikut. Jadi kayak yaudah ini one and only chance untuk bisa ikut Pilmapres, dan untungnya pun kayak masih bisa diberi kesempatan untuk lolos sampai nasional. Rencana aku paling realistik nih ya, seenggaknya mendapatkan pengalaman kerja terlebih dahulu. Paling nggak minimal tuh setahun di Indonesia terlebih dahulu. Tapi memang plan aku dari awal itu adalah untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di luar negeri. Mungkin dari beasiswa atau kayak scholarship gitu. Jadi aku kayak pengen lanjutin ke S2 untuk bisa kayak mendalami riset lebih dalam dan memberikan kayak kontribusi yang lebih besar kepada rakyat Indonesia juga sih. Mungkin pesan dari aku sesimpel nggak ada yang nggak mungkin. Karena bener-bener dari awal tuh kan aku nggak expect juga kan untuk bisa sampai jadi finalis Pilmapres nasional gini. Apalagi kayak pas itu semester kedua awalnya dan diakhiri dengan aku menduduki semester ketiga gitu. Dan bisa dibilang itu bener-bener awal banget karena pas itu aku ketemuan dengan Pilmapres lainnya dari universitas lain, itu mereka bener-bener udah kayak tahun terakhir ataupun kayak menjelang pertengahan tahun mereka kuliah. Jadi kayak udah lebih siap lah intinya. Tapi yang aku mau tekanin adalah pada akhirnya kalau kalian udah ada ambisi dan juga visi yang jelas, itu kalian nggak perlu takut dan kalian hanya perlu realisasikan aja. Karena pada akhirnya yang ngerti kapabilitas kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi jangan minder ataupun jangan ragu sama kemampuan kalian sendiri.